di pagi hari ini ya kita akan coba membahas berkenaan dengan periode ya reformasi dan modernisasi di era pemerintahan Utsmani, khususnya semenjak tahun 1808 hingga tahun 1876, kurang lebih sekira ya 68 tahun begitu ya. Bagaimana kemudian reformasi dan modernisasi itu mulai berlangsung di tubuh pemerintahan Utsmani untuk mengembalikan kewibawaan ya, keistimewaan, bahkan kemudian kejayaan dan kegemilangan Utsmani pada waktu itu. Ya, kita mulai saja kajian ini sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, periode reformasi dan modernisasi Utsmani. Berbicara berkenaan dengan pemerintahan Utsmani atau orang-orang Barat menyebutnya sebagai Ottoman Empire atau Imperium ya Utsmaniyah, ini kemudian kalau kita lihat dari catatan sejarah itu mulai berlangsung semenjak Osman Ghazi itu mendirikan kekuasaannya di wilayah Sogut tahun 1299 yang mewujud dalam bentuk kesultanan seiring sejalan dengan kekuasaan ya emirnya yang ketiga, yaitu Sultan Murad Al-Awwal Hudavendigar, mewujud dalam bentuk kesultanan hingga tahun 1517. Karena apa? Karena di era kepemimpinan sultannya yang ke-9, yaitu Yavuz Sultan Selim atau Sultan Salim Al-Awwal gitu ya, sekira tahun 1517 itu beliau ya menjadikan kekuasaan kesultanannya dalam bentuk kekhalifan Islam semenjak beliau itu meluaskan wilayah ke wilayah Timur Tengah dan menaklukkan wilayah Kairo di bawah kuasa dari Sultan Mamluk yang melindungi Khalifah Mutawakkil Allah yang ketiga ya dari Khilafah Bani Abbasiyah. Maka Khalifah Mutawakkil Allah yang ketiga menyerahkan kuasa kekhalifan Islam itu kepada Yavuz Sultan Salim Al-Awwal. Maka semenjak tahun 1517 itulah ya pemerintah Utsmani yang ada di Istanbul menjadi ya sosok khalifah ya yang kemudian dibayat oleh muslimin dunia. Dan kekuasaan kekhalifan Islam itu bermula semenjak tahun 1517 di era kepemimpinan Yavuz Sultan Selim atau Sultan Salim Al-Awwal, dan kekuasaan itu berakhir hingga tahun 1924 ketika kekhalifan Islam terakhir di Istanbul itu dibubar paksakan oleh Majelis Raya Nasional di Ankara, Turki, karena Turki sudah mewujud menjadi ya Republik Turki modern atau Republik Turki sekuler di bawah komando dari Mustafa Kemal Pasha. Dan berbicara berkenaan dengan Ottoman Empire ataupun Imperium Utsmaniyah atau Kesultanan dan Kekhalifan Utsmaniyah pada waktu itu, di masa kemegahannya, kegemilangan, kejayaannya merupakan kuasa terkuat, kekuasaan terlama, terluas, dan terbineka, yang mananya adalah berbagai etnik suku bangsa hidup di bawah naungan pemerintahan Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul ya. Dan kemudian kita lihat ya, kita masuk ke pembahasan berkenaan dengan sejak kapan sih pemerintahan Utsmani itu ya mengalami apa yang kemudian disebut sebagai reformasi dan modernisasi. Dan tercatat dalam catatan sejarah itu pasca ya kekuasaan pemerintahan dari Sultan Mustafa yang keempat. Ketika Sultan Mustafa keempat itu kemudian wafat ya, maka kemudian kekuasaannya itu digantikan oleh para sultan-sultan berikutnya, yang pada waktu itu para sultannya itu berupaya untuk mengembalikan kejayaan, kemegahan, kemuliaan, keistimewaan Utsmani ya di antara para kompetitornya, di antara musuh-musuhnya, di antara para pesaingnya yang ada di bumi Eropa khususnya pada waktu itu. Dan ini sebelum kita bahas lebih lanjut berkenaan dengan masa reformasi dan modernisasi tadi, maka seperti yang sudah biasa saya sampaikan ya di dalam kajian sejarah peradaban Islam khususnya di era pemerintahan Utsmaniyah ini, kita akan mengutip apa yang dinyatakan oleh Muhammad bin Khaldun. Imam Muhammad bin Khaldun di dalam kitab Al-Muqaddimah yang merupakan magnus opum beliau, begitu karya terbaik beliau menyampaikan bahwasanya peradaban setiap umat manusia itu dipergilirkan. Peradaban di antara mereka dipergilirkan di antara umat manusia. Karena apa? Karena setiap ya tumbuh kembang hingga kemudian kejayaan dan kemunduran di antara peradaban yang dibangun oleh manusia tadi itu dipergilirkan di antara mereka.
Jadi ada peradaban barat, peradaban timur, ada peradaban Nasrani, peradaban Yahudi, peradaban Islam. Kemudian juga ada peradaban di tengah-tengah masyarakat kaum muslim pun ada peradaban di era Khilafah Rashidah atau Khulafah Rasyidin. Kemudian digantikan oleh Khilafah Bani Umayyah di kota Damaskus. Kemudian peradaban Khilafah Bani Abbasiyah di kota Baghdad. Berikutnya kemudian peradaban Khilafah Bani Utsmaniyah yang ada di Istanbul. Itu kemudian kalau kita melihat dari itu semua, itu dipergilirkan. Artinya apa? Ada awal dan ada akhirnya. Sebagaimana tabiat manusia yang tidak abadi, sebagaimana habitat manusia yang tidak azali, maka peradaban yang notabene dibangun oleh umat manusia pun tidak ada abadi. Ya, maknanya apa? Ada awalnya, ada akhirnya. Ada generasi para pelopor dan perintis, kemudian dilanjutkan oleh generasi para pembangkit dan pembangun. Berikutnya ada generasi yang ada di puncak kegemilangan, kejayaan, kemegahan. Dan setelah ada di puncak kemegahan, maka seperti layaknya roda yang terus berputar, hanya ada dua kemungkinan setelah ada di puncak tadi. Apakah akan mengalami kemandegan atau stagnasi, ataukah kemudian bergulir, mundur ya. Ketika bergerak maju kembali, maka kemudian roda yang berputar tadi mengarah kepada bentuk yang turun atau kemunduran begitu. Hingga akhirnya peradaban itu akhirnya berakhir. Bahkan kemudian ada juga yang sampai melupakan sejarah peradaban yang dimaksud karena dianggap tidak penting begitu. Nah, dalam konteks ini kemudian Imam Ibn Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah itu menyatakan bahwa pergiliran di antara peradaban ya manusia itu kemudian dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait itu semua, maka ketika puncak kemegahan dari peradaban yang dimaksud dipastikan akan mengalami stagnasi ketika mereka mencoba untuk mempertahankan kekuasaan kemegahannya tadi, atau malah kemudian mundur teratur. Dan pemerintahan Utsmani pun pernah mengalami hal yang sedemikian, dari mulai pertumbuhan, perkembangan, bahkan diawali dengan generasi perintis dan generasi para pejuang di awalnya, para pelopornya, kemudian tumbuh kembang hingga kebangkitannya, dan setelah bangkit dan puncak kemegahannya itu didapat, maka kemudian mengalami stagnasi, mengalami kemandegan. Berikutnya akan mengalami kemunduran, dan ada upaya di antara mereka berupaya untuk mereformasi, memperbaiki keadaan. Dan dalam konteks ini ya ada pilihan-pilihan yang kemudian dipilih, apakah akan meniru-niru dari peradaban yang lain, ataukah berupaya untuk menemukan pembaharuan baru sebagaimana yang kemudian ada di internal mereka. Dan itu pun kemudian dialami oleh pemerintahan Utsmani. Nah, dalam konteks ini, dalam pembahasan ini kita akan coba telah berkenaan dengan upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintahan Utsmani, oleh para sultan, oleh para khalifah pada waktu itu untuk mengembalikan kejayaan kemegahan Utsmani, ya, sekaligus juga mereformasi, memperbaiki berkenaan dengan keberadaan Utsmani pada waktu itu. Dengan apa? Dengan jalan yang dipilih oleh para sultan, melalui para wuzaranya, melalui para pembantu pejabat pemerintahan kekuasaannya, melalui para sadrul azam, melalui para perdana menteri yang berkuasa penuh. Untuk apa? Untuk menjalankan apa yang kemudian diketahui dalam catatan sejarah itu sebagai reformasi dan modernisasi. Karena apa? Karena pemerintahan Utsmani pada waktu itu mulai mengadopsi ya pemikiran, ya pengetahuan, sekaligus juga bahkan ideologi anutan yang kemudian berkembang di wilayah Eropa Raya pada waktu itu dengan arus modernisasi, liberalisasi, bahkan sekularisasi. Ini yang kemudian terjadi, dan itu bermula pasca wafatnya sekaligus juga pasca berakhirnya kepemimpinan dari Sultan Mustafa yang keempat, ya. Dan kita tahu bahwa Sultan Mustafa yang keempat ini merupakan adik dari Sultan Abdul Hamid pertama. Sultan Abdul Hamid pertama itulah yang kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut merupakan sultan yang memiliki istri ya atau permaisuri yang merupakan keluarga dari Kekaisaran Perancis, yang pada waktu itu Kekaisaran Perancis sedang gegap gempita dengan hasil atau buah dari revolusi Perancis yang di situ kemudian mengusung dan menggaungkan apa yang diketahui sebagai liberté, égalité, fraternité, yang maknanya berkenaan dengan ya kebebasan,
persamaan, persatuan, dan juga upaya untuk mengembangkan kebanggaan atas nama etnik atau suku bangsa yang mewujud kepada bentuk patriotisme dan nasionalisme. Dan itu ya permaisuri dari Sultan Abdul Hamid pertama tadi namanya adalah sosok yang disebut sebagai Aime Duroveri. Aime Duroveri itu yang kemudian merupakan sepupu dari Josephine de Beauharnais. Sedangkan Josephine de Beauharnais itu merupakan permaisuri kaisar dari Prancis, yaitu Kaisar Napoleon Bonaparte. Ini yang kalau kita perhatikan lebih lanjut. Nah, setelah wafatnya Sultan Abdul Hamid pertama, maka kemudian ya adiknya atau saudara kandungnya yaitu Mustafa yang keempat yang kemudian dibayat sebagai khalifah sekaligus juga Sultan Utsmani menggantikan Sultan Abdul Hamid pertama. Dan ketika Sultan Mustafa itu wafat, maka kemudian ya beliau itu digantikan oleh ya ini ya keponakannya yang merupakan ya putra dari Sultan Abdul Hamid pertama, yaitu Sultan Mahmud kedua, memiliki bapak orang Turki dan memiliki ibu orang Prancis yang satu ya keluarga dengan Josephine de Beauharnais, satu keluarga dengan Napoleon Bonaparte, para penguasa aristokrat ya kekaisaran Prancis pada waktu itu. Dan disitulah kemudian kalau kita berbicara berkenaan dengan fakta, pada masa pemerintahan Sultan Mahmud kedua, upaya untuk menggaungkan ya reformasi dan modernisasi di tubuh pemerintahan Utsmaniyah itu mulai mengemuka. Ya, apalagi kemudian Sultan Mahmud kedua itu adalah sosok yang memiliki ibu orang Perancis yang begitu terpesona, begitu terkagum-kagum dan takjub dengan ya kemajuan dari wilayah Perancis, ya kekuasaan kemegahannya, apalagi ide-ide reformasinya, apalagi menunjuk kepada bentuk liberté, égalité, fraternité dalam revolusi Perancis. Dan masa reformasi dan modernisasi itu tercatat dalam sejarah itu berlangsung selama kurang lebih 62 tahun lamanya. Dari mulai ya di mana Sultan Mahmud kedua itu diangkat sebagai Sultan dan Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 28 Juli tahun 1808 hingga era kepemimpinan ya atau era berakhirnya kepemimpinan dari Sultan Murad yang kelima yang kemudian beliau itu dimakzulkan pada tanggal 31 Agustus tahun 1876. Jadi sekira ada masa ya sekira 4 sultan yang berkuasa di era di mana modernisasi dan reformasi di kalangan kekuasaan Utsmaniyah itu berlangsung selama 68 tahun. Dari mulai Sultan Mahmud kedua, kemudian Sultan Abdul Majid pertama, kemudian juga Sultan Abdul Aziz yang pertama, berikutnya kemudian dilanjutkan oleh Sultan Murad yang kelima. Ada 4 sultan yang insya Allah nanti kita akan urai, kita akan bahas lebih lanjut berkenaan dengan reformasi yang kemudian dijalankan oleh sultan atau para penguasa ya Islam yang ada di kota Istanbul pada waktu itu dalam upaya mereka untuk mengembalikan kemuliaan, kejayaan, kemegahan dan keistimewaan dari pemerintahan Utsmaniyah yang dulu itu begitu ya disegani bahkan kemudian ditakuti oleh kawan ataupun lawan-lawannya gitu. Khususnya di wilayah bumi Eropa. Yang pertama kita lihat ya, masa pemerintahan Sultan Mahmud yang kedua ya, yang kemudian digelari oleh oleh orang-orang Turki itu sebagai Islahsi. Islahsi itu dari kata al-islah yang mananya adalah yang memperbaiki. Sebagian diantaranya orang-orang Arab menyebutnya sebagai Mahmud II al-Muslih, sosok pembaharu, sosok yang senantiasa berupaya untuk memperbaiki keadaan, untuk mereformasi begitu ya. Jadi Sultan Mahmud yang kedua ini yang merupakan putra dari Sultan Abdul Majid pertama, Sultan Abdul Hamid pertama yang memiliki istri orang Prancis yaitu Aime Duroveri. Aime Duroveri itu setelah menjadi mualaf namanya menjadi Naskedel Sultana.
Mahmud II Islasi tadi ya, atau Mahmud II sang reformer itu kemudian berkuasa semenjak tanggal 28 Juli tahun 1808 hingga tanggal 1 Juli tahun 1839. Kekuasaannya itu berlangsung selama kurang lebih 31 tahun lamanya. Ya, jadi dari tanggal 28 Juli hingga tanggal 1 Juli ya, dari tahun 1808 hingga tahun 1839. 31 tahun beliau itu berkuasa sebagai sultan. Berikutnya, beliau ini kemudian dijuluki oleh masyarakat Eropa, masyarakat dunia sebagai ya Piotr yang agung ya, yang berasal dari kuasa pemerintahan negara Turki. Dan kita tahu bahwa sosok yang disebut sebagai Piotr the Great ya, ataupun Piotr yang agung ya, itu salah seorang dari kaisar Rusia ya, yang bertahta di di Kremlin yang ada di wilayah kekaisar Rusia pada waktu itu. Dan Piotr the Great itu pun kemudian dikenal sebagai sosok penguasa dari kekaisaran Rusia yang dikenal ya memiliki otoritas kuat ya, bahkan kemudian cenderung mengarah kepada bentuk ya diktator totaliter gitu ya, bahkan kemudian memaksakan berbagai pembaharuan besar yang ada di kekaisaran Rusia. Makanya kemudian Mahmud yang kedua dari pemerintah Utsmaniyah pun dijuluki sebagai Piotr yang agung dari ya Turki. Karena apa? Kebijakan pembaharuannya yang kemudian memaksa ya masyarakat Turki untuk mengikuti kebijakan modernisasi dan liberalisasi yang dilakukan oleh Sultan pada waktu itu. Jadi dia dijuluki oleh masyarakat Eropa ataupun orang-orang Barat itu sebagai Piotr yang agung dari Utsmaniyah begitu. Kemudian juga di sini kemudian kita mengetahui bahwa Sultan Mahmud kedua itu adalah seorang Sultan Khalif ataupun Sultan yang juga ya menjabat kuasa khalifah yang itu memiliki visi reformasi dan modernisasi di tengah-tengah masyarakat Utsmaniyah. Jadi beliau ini adalah sosok khalifah atau sosok Sultan Utsmaniyah yang memiliki kecenderungan dan juga memiliki visi untuk mengadakan reformasi secara besar-besaran dan bahkan modernisasi di tubuh pemerintahan kekuasaan Utsmaniyah pada waktu itu. Dan diantaranya kemudian pada tahun 1826 setelah beliau itu kurang lebih 18 tahun berkuasa begitu ya. Beliau itu kemudian membubar paksakan ya elit pasukan khusus Corps Inkisaria atau Corps Janissary ya, yang pada waktu itu menolak tegas ya ide pembaharuan ataupun ide reformasi dan modernisasi yang dilakukan oleh Sultan, oleh pemerintahan Utsmaniyah pada waktu itu. Jadi ketika sudah menjabat kekuasaan Sultan sebagai pemimpin di tubuh pemerintahan kuasa Utsmaniyah sekaligus juga khalifah kaum muslim dunia, 18 tahun kekuasaannya ya, setelah itu ya setelah 18 tahun merasa sudah mampu dan kuat kedudukannya, maka beliau memulai aktivitas reformasinya. Dan beliau terinspirasi dengan semangat revolusi Perancis, Liberté, Égalité, Fraternité, karena beliau itu memiliki ibu orang Perancis, yaitu Aimé de Robespierre. Dan dalam konteks ini kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut, setelah beliau berkuasa kurang lebih 18 tahun lamanya, beliau mulai menunjukkan ya kuasa dan kekuatan ya dari pemerintahannya itu dengan menjalankan visi reformasi dan modernisasinya. Di antaranya itu dengan membubarkan ya elit pasukan khusus Janissary. Karena elit pasukan khusus Janissary itu yang paling lantang menolak adanya reformasi dan modernisasi di tengah-tengah pemerintahan Utsmaniyah. Maka dikisahkan pada tahun 1826 tadi ya, Khalifah kaum muslim atau Sultan Mahmud II Islasi tadi itu kemudian ya meminta kesediaan para komandan tempur dari elit pasukan khusus Janissary untuk memperbaiki berkenaan dengan ya sistem kemiliteran yang sudah dianggap kuno. Karena kita tahu bahwa
Korps pasukan Janisari sudah mulai dirancang dan dirintis semasa Sultan Utsmani yang kedua, yaitu Sultan Orhan Ghazi bin Osman Ghazi bin Ertugrul Bey bin Sulaiman Sakutalmisoglu. Dan kemudian ya ditumbuhkan ketika masa Sultan yang keempat, yaitu Sultan Murad pertama Hudavendigar. Dan kemudian bahkan ketika era pemerintahan Utsmaniyah berikutnya. Jadi korps pasukan Janisari itu ya ditumbuhkan pada abad ke-13 dan 14. Sedangkan pada era kepemimpinan Sultan Mahmud kedua yang kemudian mulai bertahta semenjak tahun 1808 atau abad ke-19, maka korps pasukan elit Janisari itu sudah berusia ya kurang lebih 5 abad atau 500 tahun lamanya. Dan regenerasi sekaligus juga modernisasi yang hendak dilakukan oleh sosok Mahmud kedua tadi dengan apa? Dengan membawa opsir-opsir berkebangsaan Prancis untuk memodernisasi ya korps Janisari. Dan karena korps Janisari itu kemudian tidak suka dilatih, dipimpin, dikomandoi oleh opsir-opsir para perwira Prancis, maka kemudian mereka melakukan upaya kudeta. Dengan apa? Dengan menyiagakan pasukan, menyerang istana, menyerang ya Topkapı Sarayı, tempat kediaman Sultan Mahmud yang kedua. Namun dalam konteks ini kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut, 40.000 pasukan Janisari yang dikerahkan untuk mengepung istana, untuk mengepung Topkapı Sarayı pada waktu itu, ternyata disikapi oleh Sultan Mahmud kedua dengan menyiagakan pasukan kavaleri, pasukan meriam-meriam tempur yang mengelilingi istana. Maka ketika pasukan Janisari bergerak untuk mengepung istana, maka mereka kemudian dibombardir dengan meriam-meriam tempur. Maka dalam konteks ini kemudian kita bisa mengetahui pada tahun 1826 terjadi pembantaian yang luar biasa. Ketika apa? Ketika elit pasukan khusus Janisari hendak berontak dan bergerak menuju istana untuk yang menangkap Sultan Mahmud, itu disikapi dengan tegas dan keras oleh Sultan Mahmud dengan apa? Dengan memberondong mereka dengan meriam-meriam tempur. Maka lapangan Ait Midan ataupun yang kemudian dikenal sebagai ya hipodrom ya, yang kemudian kalau kita datang ke Istanbul biasanya diajak oleh tur lokal ya, tour guide lokal untuk mengunjungi ya satu lapangan yang kemudian dikenal sebagai hipodrom ya. Padahal sesungguhnya di era Utsmani itu lebih dikenal sebagai lapangan Ait Midan atau Ait Midyani begitu. Di lapangan itulah kemudian terjadi pembantaian yang dilakukan oleh pasukan pengawal kesultanan demi untuk memuluskan niat Sultan Mahmud kedua dalam mereformasi ya elit pasukan khususnya. Maka pasukan korps Janisari itu kemudian dipaksa untuk dibubarkan ya oleh Sultan ya Mahmud kedua. Bahkan kemudian ya berakhir dengan ya pembantaian. Karena apa? Karena korps pasukan Janisari menolak berkenaan dengan pembaharuan militer yang dilakukan oleh Sultan Mahmud kedua pada waktu itu. Jadi sekira tahun 1826 Sultan Mahmud kedua itu membubarkan korps Janisari. Maka sejak itu pula kemudian kita mengetahui bahwasanya arus liberalisasi dan modernisasi di tengah-tengah masyarakat Utsmani itu mulai mengemuka. Terlebih lagi setelah pasukan penjaganya yaitu pasukan klasik korps Janisari itu kemudian dibubarkan secara paksa oleh Khalifah, oleh Sultan. Dan sejak itu pula kemudian pasukan Utsmani yang kemudian terdiri dari elit pasukan khusus Janisari yang memiliki ya pakaian dinas tempur yang mungkin menurut cara pandang kita hari ini adalah pakaian yang ribet seperti ya para shogun atau para samurai begitu ya. Nah, elit pasukan khusus Janisari pun begitu gitu. Pakaiannya pakaian yang sangat klasik. Maka sejak itulah maka ya pasukan taktis ya itu pun kemudian diberlakukan. Nah, di situ ya cara berpakaian, dinas pakaian tempur, dinas pakaian upacaranya ataupun kemudian ya pakaian dinas tempur, pakaian dinas upacara, pakaian dinas lapangan ya di antara pasukan Utsmani mulai seragam yang mereka kenakan itu adalah seragam yang sifatnya simpel dan taktis. Demikian pula Sultan atau Khalifah Utsmaniyah pada waktu itu, yang sebelumnya di era-era sebelum Sultan Mahmud kedua
pakaian para sultannya itu kemudian kalau kita lihat dari gambar-gambarnya itu ya, maka kita akan melihat dari mulai kepala itu kemudian dibalut dengan surban. Dibalut dengan surban yang itu apa namanya tuh terdiri dari kain kafan. Setelah itu kemudian ke bawahnya mereka pakai jubah ya, jubah kebesaran layaknya para sultan, layaknya para pembesar ya. Dan kemudian ya di telapak kakinya itu kemudian mengenakan ya alas kaki seperti layaknya apa namanya itu ya para ini ya para ini seperti layaknya ya para penguasa ya para sultan ya di abad pertengahan ya. Namun setelah era masa pemerintahan Sultan Mahmud ya, gaya berpakaian sultan pun kemudian berubah ya. Dengan apa? Dengan ya upaya modernisasi ya. Yang kemudian kalau diperhatikan ya surbannya itu diganti dengan topi pez atau topi torbusi ya, topi khas Turki. Kemudian juga ya jubah kebesarannya itu pun kemudian digantikan dengan apa? Dengan pakaian seperti layaknya para perwira militer ya, diantaranya itu dengan menyematkan ya tanda-tanda jasa yang ada di pundak, kemudian yang ada di dada, kemudian yang kemudian diselempangkan di antara pundak hingga sampai pinggang, kemudian juga ya untuk terusan ke bawahnya dengan memakai celana panjang dan bahkan ya sepatu lars untuk menggantikan terompah sebagai alas kakinya. Itu yang kemudian dikenakan oleh para penguasa Utsmani semenjak awal abad ke-19, semenjak tahun 1826, semenjak Sultan Mahmud II itu membubarkan elit pasukan khusus Janissary. Maka pakaian kebesaran dari Sultan Utsmani sebagai khalifah kaum muslim pun mengalami liberalisasi dan modernisasi. Nah, berikutnya kita lihat ya bagaimana kemudian ya Sultan Mahmud itu di era kekuasaannya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, Iwan Afat rahimakumullah ya melihat ya tampilan slide atau tampilan gambar ini, bagaimana ya penampilan ataupun tongkrongan dari Sultan Mahmud II. Ya, tidak sebagaimana Muhammad Al-Fatih, tidak sebagaimana Sulaiman Al-Qununi, tidak sebagaimana Yafuz Sultan Selim, tidak sebagaimana Usman Ghazi ataupun Orhan Ghazi. Ya, dari mulai ya surbannya diganti dengan peci torbusi. Kemudian juga jubahnya digantikan dengan pakaian khas para perwira militer. Yang kemudian di situ ada bintang jasa dan juga pangkat jabatan kuasa. Itu termasuk juga pakai ikat pinggang dan juga pakai kalau jubahnya ya jubah yang kemudian dikenakan di punggung ya, seperti layaknya inilah pakaian terbang ya, kayak tokoh-tokoh superhero begitu ya, seperti para komandan militer dari Perancis. Nah, itu adalah arus modernisasi dan reformasi yang kemudian dilakukan oleh Sultan Mahmud II. Dan bagaimana kemudian kalau kita lacak lebih lanjut ya terkait dengan hubungan antara Sultan Mahmud II dengan negeri kita, Nusantara atau Biladil Jawi atau Pamalayu begitu ya. Maka kita bisa menyaksikan ada beberapa kebijakan yang kemudian erat kaitannya dengan keberadaan Kesultanan Kekhalifahan Utsmaniyah pada era pemerintahan Sultan Mahmud II dengan negeri kita. Di antaranya pada tahun 1826 setelah beliau membubar paksakan ya terkait dengan keberadaan Korps ya elit pasukan khusus Janissary, pada tahun yang sama beliau itu kemudian membentuk ya pasukan baru yang kemudian dikenal sebagai Armada As-Sakir-i Mansuri-i Muhammadiyah, yang mananya adalah angkatan bersenjata ya para penolong Muhammad begitu ya. Jadi ini adalah askar atau laskar atau pasukan yang kemudian ya diposisikan sebagai para penolong agama Muhammad atau para penolong ya agama Islam begitu. Itu yang kemudian dicanangkan oleh Sultan Mahmud II. Dan pasukan atau armada tempur yang kemudian disebut sebagai As-Sakir Mansuri Muhammadiyah tadi itu pakaiannya adalah pakaian khas orang-orang Perancis. Karena apa? Karena memang para perwira militernya, ya para
para opsir yang kemudian ditugaskan untuk membidani kelahiran dari As-Sakir Mansuri Muhammadiyah tadi, itu adalah mereka yang didatangkan dari para perwira militer Prancis. Karena apa? Karena Sultan Mahmud II memiliki ibu orang Prancis, memiliki ya bibi dan paman orang Prancis. Bibinya itu Josephine de Beauharnais. Bibinya itu adalah ya permaisuri dari Kaisar Prancis. Jadi Kaisar Prancis yang kemudian diketahui sebagai Napoleon Bonaparte itu merupakan paman dari pinggir sosok dari Sultan Mahmud II ya bin Sultan Abdul Hamid pertama. Nah, ini yang kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut, gaya berpakaiannya pun gaya berpakaian ala perwira Prancis begitu. Berikutnya kita juga mengetahui dalam catatan sejarah itu diungkapkan ya secara untold gitu ya bagaimana penyikapan Sultan Mahmud II ya ketika pada tahun 1825 ya 1 tahun sebelumnya mendapatkan kabar bahwasanya ada upaya pemberontakan Muslim Jawa menghadapi kesewenang-wenangan pihak kolonial. Yang kemudian kita tahu bahwa Perang Jawa itu terjadi sekira tahun 1825 hingga tahun 1830 yang dikomando oleh Sultan Abdul Hamid Heru Cokro ya Pangeran Diponegoro bin Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Nah, makanya kemudian Sultan Mahmud II itu ketika menyikapi itu semua, beliau itu kemudian ya mengirim ya duta dan juga para alim ulama ya ahli-ahli strategi militer ya dalam misi rahasia 15 orang syekh ya Utsmaniyah ke Pulau Jawa. Dan di antara ke-15 orang syekh tadi ada yang kemudian dikenal sebagai Syekh Abdul Syukur yang ikut perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Java Orlog atau perang Jawa 1825-1830 hingga kemudian juga beliau ikut ya dalam gerilya ya pasukan yang dibentuk oleh Diponegoro yang mengambil ya pola ya militer dari pemerintahan Utsmani dari mulai Turkio, Arkio, dan Bulkio itu hingga tahun 1837. Nah, sebagaimana yang kemudian dikutip oleh Peter Carey ya di dalam Kuasa Ramalan yang mengisahkan tentang ya perang Jawa, perang Diponegoro 1825-1837, Peter Carey pun mengakui bahwasanya ada 15 orang syekh yang kemudian ikut terlibat dalam pemberontakan Diponegoro ketika terjadinya Perang Jawa 1825-1830 tanpa kemudian merinci lebih lanjut siapa saja 15 orang syekh yang dimaksud. Karena apa? Karena tidak banyak diketahui, karena ini merupakan misi rahasia Utsmaniyah ketika era kepemimpinan Sultan Mahmud II untuk mendukung dan membantu perjuangan muslimin Jawa dalam upaya ya perlawanan sekaligus juga perjuangan ya melawan pihak kolonial Belanda pada waktu itu. Jadi sekalipun Sultan Mahmud II itu dikenal sebagai sosok ya Piotr the Great of Ottoman atau Piotr the Great ya of Turkish begitu ya. Pada kenyataannya kepedulian terhadap umat Islam yang teraniaya khususnya di masa ya penjajahan kolonial Belanda yang ada di negeri kita, beliau juga menunjukkan kepeduliannya dengan mengirim ya 15 orang syekh dengan misi rahasia Utsmani ya yang kemudian melibatkan mereka dalam pemberontakan Jawa ya yang diusung oleh Diponegoro 1825-1830. Itu yang terjadi ya bagaimana kontribusi Sultan Mahmud II bagi ya Pulau Jawa ya dan teristimewa untuk Nusantara pada umumnya. Setelah Sultan Mahmud II itu wafat ya maka kemudian digantikan oleh putranya yang kemudian dikenal sebagai Sultan Abdul Majid pertama yang kemudian digelari sebagai Abdul Majid Al-Awwal Tanzimathi. Tanzimathi itu berasal dari kata tanzimat yang maknanya adalah pembaharuan, yang maknanya adalah upaya ya pembaharuan di tengah-tengah masyarakat kaum muslim di era pemerintahan Utsmani, khususnya dalam struktur pemerintahan kekuasaan ketatanegaraan pemerintahan Utsmani dalam upaya pembaharuan yang ada. Ya.
Beliau itu kemudian berkuasa menggantikan kepemimpinan ya dari bapaknya Sultan Mahmud ya Islih Tahsi tadi, atau Sultan Mahmud Al-Muslih tadi ya, yang itu kemudian Sultan Abdul Majid pertama tadi itu ya mulai bertahta ya semenjak tanggal 1 Juli tahun 1839, dan beliau itu kemudian ya berhenti menjadi sosok khalifah atau sultan ya dengan wafat ya pada sekira tanggal 25 Juni tahun 1861. Kurang lebih beliau itu ya berkuasa selama 22 tahun lamanya. Jadi Sultan Abdul Majid itu ya kurang lebih 22 tahun berkuasa ya, menjabat sebagai sultan dan khalifah begitu ya. Dan dalam masa kekuasaannya itu beliau mengangkat ya wazirnya yang kemudian dikenal sebagai Perdana Menteri Mustafa Rashid Pasha itu sebagai sosok yang membantunya dalam urusan pemerintahan ketatanegaraan, sebagai Sadrul Azam, sebagai Perdana Menteri yang berkuasa penuh. Dan pada tahun yang sama ketika Sultan Abdul Majid ya bertahta berkuasa sebagai sultan dan khalifah, maka beliau itu kemudian ya menyetujui ya apa yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Mustafa Rashid Pasha untuk menggulirkan apa yang kemudian dikenal sebagai Tanzimat Reform atau upaya pembaharuan di tengah-tengah masyarakat ya kaum muslim di era pemerintah Utsmani, khususnya dalam pengelolaan negara dan kuasa pemerintahan, itu dengan kebijakan Tanzimat semenjak tahun 1839, awal mula kekuasaan Sultan Abdul Majid pertama. Dan perlu diketahui bahwa sosok Perdana Menteri Mustafa Rashid Pasha itu adalah sosok ya diplomat dan juga pejabat Utsmania, lulusan Paris Prancis, dan juga gandrung dengan ide-ide liberté, egalite, fraternité ala revolusi yang ada di wilayah Kekaisaran Prancis pada waktu itu. Dan pada tahun yang sama juga ketika Tanzimat Reform itu digulirkan oleh Perdana Menteri Mustafa Rashid Pasha dan Sultan Abdul Majid pertama itu menyetujuinya, maka tahun yang sama ditetapkanlah apa yang kemudian dikenal sebagai Piagam Gulhane pada tahun 1839. Dan di situ Piagam Gulhane itu adalah dalam upaya pemerintahan Utsmania untuk mereformasi ya kuasa pemerintahan ketatanegaraan yang ada di tubuh kuasa Kesultanan Kekhilafan Utsmaniyah. Dan sekira 6 tahun berikutnya pada tahun 1845, Perdana Menteri Mustafa Rashid Pasha pun dan Sultan Abdul Majid pertama pun itu kemudian ya menerapkan kebijakan pembaharuan dalam struktur ya keberadaan kuasa pemerintahan ketatanegaraan. Dengan apa? Dengan menghadirkan apa yang diketahui sebagai Majelis Ma'arif Umayyah, yang maknanya adalah Majelis Wakil Rakyat atau parlemen pertama yang mulai berlangsung di era pemerintahan Utsmaniyah, mengadopsi ya berkenaan dengan keberadaan parlemen-parlemen yang ada di negara-negara Eropa, yang ada di kerajaan-kerajaan Eropa pada waktu itu, dengan keberadaan parlemen ataupun majelis wakil rakyat. Sedangkan yang di Turki dikenal sebagai Majelis Ma'arif Umayyah begitu. Itu tahun 1845. Kemudian sekira 11 tahun berikutnya ya melalui keberadaan dari parlemen dan juga kebijakan dari Perdana Menteri Mustafa Rashid Pasha yang berhaluan liberalis dan juga modernis, maka diterbitkanlah apa yang kemudian dikenal sebagai Piagam Humayun. Kurang lebih 11 tahun setelah Majelis Ma'arif Umayyah itu kemudian diberlakukan, maka Piagam Humayun ini menjadi salah satu di antara parameter terukur untuk menunjukkan keberadaan pemerintahan Utsmani yang mulai mengarah tidak hanya sekadar reformasi dan modernisasi, tapi justru kemudian mengarah kepada bentuk liberalisasi dan sekularisasi. Karena apa? Karena Piagam Humayun yang terbit pada tahun 1856 dan digodok di Parlemen Utsmaniyah di Istanbul melalui Majelis Ma'arif Umayyah pada waktu itu, ya ada ketentuan bahwasanya ya ada bentuk ya pengakuan dan adopsi ya
terkait dengan hak asasi manusia. Satu di antaranya adalah kebebasan bertingkah laku, kebebasan berpikir, kebebasan untuk ya memeluk agama dan kepercayaan keyakinan, atau bahkan tidak memeluk agama sekalipun. Bahkan melalui piagam Humayun ini pun ya, bagi muslim yang ingin keluar agamanya, yang ingin murtad, itu bahkan kemudian diperkenankan oleh undang-undang, oleh piagam Humayun gitu. Bahkan disinyalir pula berkenaan dengan kebebasan bersikap dan bertingkah laku pun ya, orang-orang yang kemudian kita kenal hari ini sebagai LGBT itu pun mendapatkan haknya diakui berkenaan dengan orientasi seksualnya begitu. Itu melalui undang-undang ya kebebasan ya di dalam piagam Humayun. Nah, ini luar biasa. Jadi arus yang kemudian terjadi di tubuh pemerintahan Utsmaniyah pada waktu itu bukan lagi modernisasi dan reformasi, tapi justru mengarah kepada bentuk liberalisasi dan sekularisasi melalui keberagaman piagam Humayun pada tahun 1856. Dan ini yang menelurkannya adalah kebijakan dari Perdana Menteri Mustafa Rashid Pasha, yang merupakan sosok Perdana Menteri yang berhaluan sekuler dan liberal, yang kagum dengan ide-ide Prancis, bahkan pernah menjadi diplomat Utsmaniyah di kota Paris, Prancis. Itu yang terjadi. Berikutnya, pada tahun 1843, ya beberapa waktu sebelum ya beliau Sultan Abdul Majid pertama, Sultan Abdul Majid pertama itu mengeluarkan kebijakan ya persetujuan atas keberadaan parlemen. Pada 2 tahun sebelumnya, beliau itu kemudian membangun Dolmabahce Sarai atau Istana Dolmabahce, istana paling megah, istana paling indah, istana paling mahal yang ada di Istanbul hari ini. Jadi di Istanbul itu ada sekira 5 ya istana ya megah ya, istana yang kemudian dibangun oleh pemerintah Utsmani. Dari mulai istana yang paling klasik yang kemudian dikenal sebagai Topkapı Sarayı, sampai istana paling megah yang kemudian dikenal sebagai Dolmabahce Sarai. Di situ juga ada istana Çırağan, ada istana Beylerbeyi, ada istana Yildiz begitu. Tapi dari semua istana yang ada, yang paling megah dan bahkan menghabiskan dana yang sangat besar itu adalah istana Dolmabahce atau Dolmabahce Sarai, yang dikisahkan sampai menghabiskan 350 ton emas. Nah, itu ketika dikonversi dengan ya pound sterling dan lira yang kemudian berlaku di era pemerintahan Utsmaniyah pada waktu itu. Jadi mata uang emas lira Turki itu sebanding dengan 350 ton emas murni. Jadi kalau Pak Misbahun atau siapapun di antara kita datang ke Istanbul dan mengunjungi istana Dolmabahce, maka kita akan terkagum-kagum dengan kemegahan dan juga keindahan dari Dolmabahce pada waktu itu. Karena kalau kita menatap dinding dan juga langit-langitnya itu akan berkilauan, Pak. Ya, karena itu disapu dengan emas. Itu saking indahnya. Dan kalau diperhatikan antara Dolmabahce Sarai yang dibangun pada tahun 1843 dengan ya dibandingkan dengan istana Topkapı ataupun Topkapı Sarai yang dibangun oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada sekira tahun 1453 ya, yang terbentang jarak kurang lebih 5 abad lamanya, kurang lebih 4 abad, 400 tahunan begitu ya. Maka kita bisa membandingkan ya bagaimana kualitas dari istana Topkapı dengan istana Dolmabahce. Istana Topkapı itu sangat-sangat Islami, sangat klasik begitu. Sedangkan Dolmabahce itu sangat ya Eropa minded. Jadi orientasinya ke Perancis, orientasinya ke Eropa, orientasinya ke orang-orang Eropa, orang-orang Barat pada umumnya. Bahkan kemudian dari tampilan luar pun itu khas sekali bangunan-bangunan yang berarsitektur baroque ya atau barque yang kemudian berasal dari Prancis. Karena apa? Karena Perdana Menterinya itu orientasi
France Minded ya, orientasinya ke Prancis karena dia lulusan Prancis, pernah juga menjadi diplomat Utsmani di Prancis, bahkan kemudian kagum dengan ide liberalisasi yang dicanangkan sejak revolusi Prancis. Maka dalam konteksnya ketika Sultan Utsmani membutuhkan dana yang sangat banyak untuk membangun istana megah, maka kemudian sampai dikisahkan pemerintahan Utsmani mulai berutang ke negara-negara Eropa, baik itu ke Perancis ataupun kepada pihak Inggris pada waktu itu. Dan utangnya ini bukan sembarang meminjamkan dana besar, tapi juga ya utang yang kemudian menjebak Utsmani ya dalam riba begitu. Itu yang terjadi begitu. Itu semenjak 1843 ketika kebijakan Sultan Abdul Majid pertama tadi banyak menyetujui kebijakan dari Perdana Menteri Mustafa Rashid Pasha gitu. Berikutnya pada tahun 1847 ya, sekalipun kemudian Utsmaniyah pada waktu itu memiliki utang yang sangat besar kepada Perancis dan Inggris, masih sempat untuk menolong ya saudara sesama manusianya yang ada di Irlandia. Ketika orang-orang Drogheda yang ada di wilayah Irlandia itu mengalami 3 tahun masa-masa sulit ketika mereka mengalami gagal panen karena kentang-kentang yang biasa mereka tanam sebagai makanan keseharian, makanan pokok di antara masyarakat Drogheda di Irlandia itu justru kemudian mengalami gagal panen karena diserang oleh hama penyakit. Jadi tahun pertama gagal, tahun kedua gagal, tahun ketiga gagal, maka di tahun keempat itu kemudian kelaparan terjadi di mana-mana dan korban bencana manusia karena akibat kelaparan itu kemudian terjadi. Maka dalam konteks itu kemudian Sultan Abdul Majid pertama mengeluarkan bantuan sebagai menunjukkan bahwa Islam itu sebagai rahmat bagi semesta, Islam rahmatan lil alamin, itu dengan mengirimkan bala bantuan yang sangat besar. Sampai kemudian dikisahkan ada sekira ya 1000 pound sterling emas begitu ya. Sedangkan Ratu Inggris sendiri yaitu Ratu Victoria hanya mampu mengirimkan 500 ya 500 pound sterling emas gitu. Sedangkan Sultan Abdul Majid pertama mampu sampai mengirimkan ya 1000 pound sterling emas. Bahkan kemudian dari situ juga ya beliau menyiagakan bukan hanya 1000 tapi 3000 pound sterling emas dan juga mengirimkan bala bantuan berupa obat-obatan dan sumber-sumber pakan dan makanan. Bagi siapa? Bagi ya kepentingan masyarakat Drogheda yang mengalami ya the great hungers ya ataupun ya kelaparan besar ya karena mereka lapar luar biasa karena bahan makanan mereka itu musnah, gagal panen. Itu sekira tahun 1847. Berikutnya ya pada tahun 1856 ya dalam perjanjian yang ada di kota Paris begitu ya, Sultan Utsmani menyetujui bahwa kuasa pemerintahan Utsmani itu bergabung kepada apa yang dikenal sebagai the Council of Europe. Nah, jadi negara-negara Eropa atau kerajaan-kerajaan Eropa itu kemudian bersepakat untuk membentuk keharmonisan dan toleransi di antara mereka untuk tidak saling berseteru, untuk tidak saling berperang, untuk tidak saling berselisih begitu, untuk saling satu sama lain berupaya untuk mengedepankan toleransi, untuk mengedepankan berkenaan dengan pertemanan dan persahabatan untuk tidak saling mengganggu teritorial wilayah masing-masing. Maka dari situ kemudian pemerintah Utsmani ya tertarik juga untuk bergabung kepada the Council of Europe demi untuk menjaga teritori mereka agar tidak diganggu oleh negara-negara Eropa. Kehormatan kedudukan Sultan sebagai penguasa Utsmaniyah yang ada di Istanbul pun akan dihormati, dimuliakan oleh para raja penguasa yang ada di wilayah Eropa. Dengan menghormati kedudukan Sultan dan menghormati keberadaan dari kuasa Sultan yang menyeliputi kekuasaan yang ada di dunia Islam pada waktu itu, batas-batas teritorialnya itu kemudian dihormati dan sama-sama dijaga, dilindungi oleh para penguasa Eropa dalam komunitas The Council of Europe.
berdasarkan perjanjian yang ada di kota Paris. Namun demikian, dalam upaya untuk melegislasi berkenaan dengan keberadaan Utsmani di tengah-tengah masyarakat Eropa dalam Council of Europe pada waktu itu, otomatis pemerintahan Utsmani tidak lagi diperkenankan untuk melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, yaitu apa? Yaitu mengumandangkan dakwah ilal alam dan juga memproklamasikan jihad fi sabilillah. Jadi politik luar negeri daulah Islam itu kan sebetulnya hanya dua. Pertama itu adalah hamlud dakwah ilal alam, mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia, dan yang kedua itu adalah menegakkan jihad fi sabilillah ketika para duta dakwah itu kemudian justru dimusuhi dan diperangi oleh wilayah-wilayah yang kemudian dibuka dengan dakwah. Maka jihad fi sabilillah itu kemudian dikumandangkan. Dan ketika pemerintahan Utsmani di bawah kuasa Sultan Abdul Majid pertama, yang itu kemudian kuasa pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri Mustafa Rashid Pasha yang sekuler, maka kemudian mereka menyetujui perjanjian Paris pada tahun 1856 ketika pemerintahan Kesultanan Kehalifan Utsmaniyah bergabung dalam Council of Europe. Yaitu apa? Saling menghormati, menghargai teritorial dan kekuasaan masing-masing penguasa negara yang ada di wilayah Eropa. Dan pemerintahan Utsmani pada waktu itu menguasai wilayah Eropa bagian timur, yaitu semenanjung Balkan. Maka mereka ikut serta dalam the Council of Europe untuk menjaga teritorialnya dari para kompetitornya, dari para pesaingnya, negara-negara yang ada di wilayah Eropa Tengah, Eropa Selatan, dan juga Eropa Barat. Termasuk juga dengan keberadaan Rusia yang ada di wilayah Eropa Timur, sama-sama seperti orang-orang Turki Utsmani pada waktu itu. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh Perdana Menteri Mustafa Rashid Pasha dan juga disetujui oleh Sultan Abdul Majid pertama. Nah, bagaimana kemudian keberadaan Sultan Abdul Majid pertama itu dengan keberadaan kita yang ada di Biladil Jawi Nusantara. Sekira tahun 1849 atau tanggal 8 Februari 1849, Sultan Aceh yang kemudian dikenal sebagai Sultan Alaiddin Ibrahim Mansur Shah itu pernah mengirim surat kepada Khalifah Sultan Abdul Majid pertama untuk memohon Fermani Sultania bagi Aceh. Di situ Sultan Alaiddin Ibrahim Mansur Shah dari Kesultanan Aceh Darussalam itu berencana untuk memerangi orang-orang Belanda yang ada di Batavia. Karena orang-orang Belanda mengancam kedudukan Kesultanan Aceh dengan perang raya untuk penguasaan teritorial Sumatera secara full, secara penuh, setelah pemerintah kolonial Hindia Belanda berhasil menaklukkan wilayah-wilayah Nusantara yang lain. Terkecuali hanya Aceh yang belum ditaklukkan secara penuh. Maka pemerintah kolonial Hindia Belanda berencana untuk memerangi Aceh. Dan pada waktu itu Aceh ketika mendapatkan ancaman seperti itu langsung mengirimkan dutanya dengan surat yang ditujukan langsung kepada Sultan Abdul Majid pertama, Sultan Utsmaniyah sebagai khalifah kaum muslim dunia, demi untuk memohon Fermani Sultania. Fermani Sultania itu seperti layaknya pernyataan atau deklarasi atau proklamasi sultan bagi atau deklarasi khalifah atau Sultan Utsmaniyah bagi legitimasi kuasa dari penguasa Aceh yang berencana untuk mengumandangkan jihad memerangi kolonial Belanda di Batavia. Dengan apa? Dengan menggabungkan kekuatan sultan-sultan yang ada di Nusantara, yang itu merupakan para wuzara atau para pembantu Sultan Alaiddin Ibrahim Mansur Shah dalam satu sikap untuk merebut kembali kuasa Nusantara dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ada di Batavia. Sekaligus juga Sultan Alaiddin Ibrahim Mansur Shah pun menyatakan diri sebagai bagian tak terpisahkan dari kekhalifan Islam Utsmaniyah dengan menyatakan baiat taatnya kepada Sultan Abdul Majid pertama.
Nah, jadi intinya Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Shah tadi meminta izin kepada Sultan Abdul Majid pertama dari Utsmani sebagai khalifah kaum muslim, yaitu ya deklarasi kesultanan, ya legitimasi kuasa dari Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Shah untuk mengomando jihad menghadapi kolonial Hindia Belanda di Batavia, sekaligus juga merebut paksa ibu kota negara kolonial di kota Batavia pada waktu itu. Sekaligus juga meminta bantuan militer. Ya, namun ternyata Sultan Abdul Majid pertama itu tidak mengabulkan surat permohonan dari Sultan Aceh Darussalam pada waktu itu. Tidak memenuhi permohonan dari Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Shah tadi. Alasannya apa? Alasannya bahwa Sultan Abdul Majid pertama dan juga Kesultanan Kekhalifahan Utsmaniyah di Istanbul telah menjalin apa yang kemudian ya terjadi pada masa itu, di antaranya ketika menelurkan kebijakan ya Tanzimat Reform, kemudian juga menelurkan kebijakan berkenaan dengan Piagam Gulhane, bahkan kemudian berikutnya menjalin relasi dengan kerajaan-kerajaan Eropa dalam The Council of Europe, yang satu di antaranya tidak boleh ya melangsungkan politik luar negeri Utsmaniyah sebagai pemerintahan kuasa daulah Islam dalam politik ya dakwah dan jihad. Apalagi pada waktu itu ya Sultan Utsmani sebagai khalifah kaum muslim telah menjalin relasi yang sangat akrab dengan kuasa dari pemerintahan kerajaan Belanda yang ada di Amsterdam. Jadi Sultan Abdul Majid pertama sebagai Sultan Utsmani dan khalifah kaum muslim tidak mau mengganggu hubungan antara pihak Utsmaniyah dengan kerajaan Belanda di Amsterdam. Sedangkan kerajaan Belanda di Amsterdam merupakan negara induk bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda di daerah koloninya yang ada di Nusantara dengan ibu kota Batavia. Itu yang terjadi. Itu serba salahnya Utsmani ketika itu. Pada satu sisi diposisikan sebagai khalifah kaum muslim dunia yang punya kewajiban untuk melindungi kaum muslim, juga di wilayah-wilayah koloni yang kemudian diduduki oleh kolonialis dan imperialis bangsa-bangsa kafir penjajah. Pada satu sisi kemudian mereka terjebak dengan apa yang dikenal sebagai The Council of Europe. Itu yang terjadi hingga apa? Sultan Abdul Majid pertama itu pada waktu itu tidak ataupun enggan mengabulkan permohonan dari Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Shah dari Aceh Darussalam yang memohon Firman Sultaniyah bagi ya niat ya Sultan Aceh untuk mengomando jihad merebut Batavia dari pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu. Berikutnya ya pada tahun 1860 ya Sultan Abdul Majid pertama itu kemudian membangun konsulat khilafah Utsmaniyah di Kampung Gelam ya di kota pelabuhan Tumasik, Singapura. Karena pada waktu itu kita tahu bahwa wilayah Singapura, Tumasik dan juga Semenanjung Pamalayu Malaysia ya termasuk juga Sabah, Sarawak dan Brunei itu kemudian dikuasai oleh pemerintahan Inggris. Dan pada waktu itu pemerintahan Inggris itu juga ya sudah terlibat perjanjian damai dengan pemerintahan Utsmaniyah. Di antaranya mereka kemudian saling bertukar konsulat, bertukar duta besar. Ada duta besar Utsmani yang ada di London, ada duta besar Inggris yang ada di Istanbul. Sekalipun kemudian juga Kesultanan Utsmani diperkenankan untuk menempatkan konsulatnya dan dutanya di wilayah-wilayah koloni Inggris yang ada di dunia. Satu di antaranya koloni Inggris itu yang ada di Tumasik, Singapura. Maka pada tahun 1860 Sultan Abdul Majid pertama menempatkan duta dan konsulnya di wilayah kuasa koloni Prancis yang ada di Tumasik untuk menghimpun fakta, data, berita, peristiwa yang akan dilaporkan kepada pemerintah Utsmani yang ada di Istanbul. Nah, jadi masih ada bentuk kepeduliannya. Sekalipun Sultan Abdul Majid pertama dikenal sebagai sultan yang berpikiran ya liberalis dan sekularis, apalagi kemudian dikelilingi oleh para pejabat kuasa pemerintahannya yang kemudian merupakan lulusan Perancis seperti Perdana Menteri Mustafa Rashid Pasha.
Dan kita tahu ya, beliau pun pada waktu itu menempatkan Sayyid Umar Al-Junaid, seorang Hadramiyin dan juga sosok yang memiliki nasab mulia kepada Rasulullah SAW, melalui Syahid ya Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Maka Sayyid Umar Al-Junaid tadi itu diangkat oleh Sultan Abdul Majid pertama sebagai konsulat Utsmani yang ada di Tumasik, Singapura, demi untuk menjebatani ya, sekaligus juga menjadi ya penyalur aspirasi ya dari ya orang-orang muslim yang ada di wilayah Tumasik, Semenanjung Pamalayu, dan juga wilayah Melayu yang ada di wilayah Sumatera, untuk melaporkan berkenaan dengan berbagai ya kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Inggris ataupun kezaliman yang dilakukan oleh orang Belanda yang ada di Nusantara, khususnya yang ada di wilayah Tumasik pada waktu itu. Dan juga kemudian memberikan penjelasan dan juga klarifikasi sekaligus juga bantuan moral yang dilakukan oleh Kesultanan dan Kehalifan bagi muslimin yang ada di wilayah Tumasik dan sekitarnya. Dan itu dengan menempatkan Sayyid Umar Al-Junaid begitu. Berikutnya ya, setelah Sultan Abdul Majid pertama itu wafat, maka kemudian digantikan oleh adiknya. Adiknya yang kemudian dikenal sebagai Abdul Aziz pertama. Abdul Aziz pertama itu kemudian bertahta semenjak tanggal 26 Juni tahun 1861 hingga tanggal 30 Mei tahun 1876. Beliau berkuasa kurang lebih sekira 15 tahun lamanya. Ya. Pada tahun 1867 dikisahkan bahwa Sultan Abdul Aziz itu pernah kemudian mengelilingi dunia, khususnya mengunjungi negara-negara Eropa, menyinggahi kerajaan Eropa ya. Dan dalam konteks itu pun, dalam kunjungan itu pun pada tahun 1867 tadi, Sultan Abdul Aziz membawa serta keponakannya, yaitu yang kemudian dikenal sebagai Shahzade Abdul Hamid II bin Sultan Abdul Majid pertama, yang pada waktu itu masih menjabat sebagai pangeran atau Shahzade Abdul Hamid kedua. Dan dalam kunjungan ketika itu ya, ketika Sultan Abdul Aziz pertama dan juga Shahzade Abdul Hamid kedua mengunjungi kota Paris, ibu kota Prancis pada waktu itu, maka disambut dengan begitu meriah oleh Kaisar Prancis, yaitu Kaisar Napoleon Bonaparte yang ketiga. Kaisar Napoleon ketiga tadi itu kemudian sampai datang ya, menyambut secara khusus keluar dari istananya, menyambut kedatangan dari Sultan Abdul Aziz dan juga Shahzade Abdul Majid kedua. Dan di podium istana, di hadapan rakyat dan juga para pembesar dan juga pejabat kekaisaran Prancis, Napoleon yang ketiga itu, Kaisar Napoleon yang berasal dari Prancis tadi, mengumumkan kepada halayak bahwa sesungguhnya ya, kerajaan Prancis dengan Kesultanan Utsmania itu menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan intim, karena kami memiliki nenek yang sama, kami memiliki keluarga yang sama, bahkan di antara kami berdua ada darah yang sama. Itu yang kemudian dinyatakan oleh Kaisar Prancis, Napoleon yang ketiga. Karena apa? Karena pernyataannya justru sangat jelas, kami memiliki nenek yang sama, dari darah yang sama. Karena apa? Karena Abdul Aziz pertama tadi yang merupakan adik dari Sultan sebelumnya, yaitu Sultan Abdul Majid pertama ya, itu merupakan putra-putra dari Sultan Mahmud kedua. Sedangkan Sultan Mahmud yang kedua memiliki ibu orang Prancis yang tadi disebutkan, yaitu Aime du Revery. Otomatis Aime du Revery atau Naskedil Sultana itu merupakan nenek langsung dari Sultan Abdul Majid pertama dan Sultan Abdul Aziz. Sedangkan Napoleon Bonaparte yang ketiga memiliki nenek yang kemudian dikenal sebagai Josephine de Beauharnais. Josephine de Beauharnais dengan Aime du Revery ya, itu adalah saudara sepupu yang nasabnya nyambung kepada kakek-kakek mereka. Itu yang terjadi. Makanya kemudian Kaisar Napoleon ketiga begitu antusias menyambut kedatangan Sultan Abdul Aziz
di kota Paris pada waktu itu dengan pernyataan, kami memiliki nenek yang sama dan dalam darah kami mengalir darah yang sama. Itu yang kemudian terjadi. Berikutnya, pada tahun yang sama sepulang dari Perancis, sepulang dari kunjungannya di wilayah Eropa, maka Sultan Abdul Aziz yang pertama tadi itu kemudian segera mereformasi armada laut sekaligus juga Akademi Militer Utsmani, yang pada waktu itu kemudian kekuatan dari armada laut ini kemudian berhasil dikembalikan kedudukannya sebagai armada yang kuat, bahkan tercatat sebagai armada terkuat di dunia dan Eropa yang ketiga setelah Inggris dan Perancis. Jadi yang pertama itu Inggris, yang kedua Perancis, yang ketiga Turki Utsmani dengan kekuatan armada lautnya, bahkan mampu mengangkangi ya lautan yang ada di wilayah Lautan Hitam, Lautan Kaspia, Lautan Marmara, kemudian juga Lautan Mediterania, Lautan Putih, Lautan Tengah, khususnya yang ada di bagian tengah hingga ke bagian timurnya. Termasuk juga melalui perairan yang kemudian dikenal sebagai Laut Merah dan Teluk Persia. Itu kekuatan armada Laut Utsmani disiagakan dan diperbaharui kekuatannya pada era kepemimpinan Sultan Abdul Aziz bin Sultan Abdul Majid pertama, bin Sultan Mahmud kedua, bin Sultan Abdul Hamid pertama. Itu yang terjadi. Berikutnya, ya, pada tahun 1869, 2 tahun setelah membangun armada laut yang kekuatan militer luar biasa pula, Sultan Abdul Aziz pun itu kemudian menyetujui ya gubernur Utsmani yang ada di kota Kairo pada waktu itu, yaitu dinasti ya Muhammad Ali Pasha, yang kemudian juga bekerja sama dengan Inggris dan Perancis pada waktu itu, membuka terusan Suez demi untuk menghubungkan ya wilayah Eropa dengan wilayah Asia lebih cepat. Ya, kalau sebelumnya orang-orang Eropa harus memutari wilayah yang kemudian dikenal sebagai Tanjung Harapan di wilayah Afrika Selatan, maka dengan dibukanya terusan Suez, maka akan mempercepat ya perjalanan kapal-kapal niaga, kapal-kapal perang ataupun kapal-kapal diplomasi politik yang menghubungkan wilayah Eropa dengan wilayah Asia. Ya, itu dibuka semenjak tahun 1869, daerah kuasa pemerintahan Sultan Abdul Aziz yang mengizinkan dinasti Muhammad Ali Pasha untuk membuka ya Suez Canal atau terusan Suez. Berikutnya, pada tanggal 30 Mei tahun 1876, beliau itu kemudian dimakzulkan dengan kudeta militer yang dilakukan oleh Perdana Menteri Midhat Pasha dan Admiral ya Hussein Auni Pasha, yaitu Laksamana Laut yang armada tempurnya diperkuat, dibangun pada masa era Abdul Aziz. Itu ironisnya gitu. Ada dikudeta pada tanggal 30 Mei tahun 1876. Bahkan kemudian 5 hari berikutnya pada tanggal 4 Juni tahun 1876, Sultan Abdul Aziz sebagai khalifah kaum muslim itu kemudian ditemukan tewas di Istana Beylerbeyi Istanbul. Dengan apa? Dengan dikisahkan dalam catatan sejarah itu ya pergelangan tangan dari Sultan Abdul Aziz dua-duanya disayat gitu. Bahkan kemudian ada bentuk cekikan yang ada di lehernya. Konon dikisahkan bahwa beliau itu dieksekusi oleh 5 orang prajurit pilihan dari ya suruhan dari Perdana Menteri Midhat Pasha. Untuk apa? Untuk dieksekusi. Dan untuk membunuh atau menewaskan Sultan Abdul Aziz itu dibutuhkan ya pasukan yang sangat kuat atau tentara yang sangat kekar, karena Sultan Abdul Aziz pun diketahui sebagai pegulat kenamaan Utsmani. Bayangkan oleh kita sultan yang tegap seperti itu dan besar seperti ini, itu sulit untuk dikalahkan gitu. Makanya kemudian dikirimkanlah ya tentara-tentara atau pasukan yang kekar, tegap dan memiliki badan yang kokoh dan kuat untuk menghabisi Sultan Abdul Aziz. Dan berita berkenaan dengan tewasnya Sultan Abdul Aziz di Istana Beylerbeyi itu diketahui oleh keponakannya, yaitu Sahzade Abdul Hamid kedua.
Nah, untuk penjelasan lebih lanjut insya Allah terkait dengan keberadaan Sultan Abdul Hamid II, kita bahas di pekan yang akan datang. Setelah Sultan Abdul Aziz II ditemukan tewas, maka digantikanlah oleh Sultan Murad yang kelima. Sultan Murad yang kelima itu hanya bertahta sekira 90 harian atau 3 bulan saja, semenjak tanggal 30 Mei tahun 1876 hingga tanggal 31 Agustus tahun 1876. Kenapa beliau itu hanya menjabat kuasa selama 3 bulan saja, selama kurang lebih 90 harian saja? Ya, karena ternyata beliau itu terjebak dengan Turki muda atau jenis Turk yang berhaluan sekuler dan liberal, dan juga bahkan terjebak keanggotaan Freemasonry atau tarekat mason bebas, yang kemudian difasilitasi oleh Perdana Menteri Mirdad Pasha dan juga Admiral Auni Taufik Pasha yang mengkudeta Sultan Abdul Aziz. Mereka itu adalah anggota-anggota tarekat mason bebas, dan akhirnya ketika Sultan Abdul Aziz digulingkan, maka tampillah ya sosok dari keponakan Sultan Abdul Aziz, yaitu Shahzade Murad yang kelima, yang dia dipersiapkan oleh jenis Turk untuk membawa arus liberalisasi dan sekularisasi di tengah-tengah masyarakat Utsmaniyah. Padahal sosok yang dipersiapkan untuk mengganti Sultan Abdul Aziz itu adalah Shahzade Abdul Hamid II. Makanya kemudian beliau itu diajak sampai berkunjung ke kota Paris dan kota-kota besar lainnya di wilayah kerajaan-kerajaan Eropa. Ya, setelah 3 bulan kekuasaannya itu, Sultan Murad yang kelima diberhentikan secara paksa. Karena apa? Karena beliau mengalami gangguan jiwa, ya, atau mengarah kepada bentuk skizofrenik atau kegilaan. Dan saat itu kemudian setelah dinyatakan didiagnosis mengalami gangguan mental, gangguan jiwa karena tidak kuat dengan berbagai tekanan yang dilakukan oleh jenis Turk dan juga Freemasonry yang kemudian mengkooptasi kekuasaannya yang diselenggarakan oleh Perdana Menteri Mirdad Pasha dan Admiral Auni Taufik Pasha tadi, maka akhirnya kemudian karena mentalnya lemah, maka terganggu jiwanya, mengalami kegilaan, dan akhirnya dipaksa ya untuk berhenti. Beliau itu mengalami sakit jiwa dan segera digantikan oleh adiknya, yaitu sosok putra mahkota yang dipersiapkan sebelumnya, yaitu Pangeran Abdul Hamid II, Shahzada Abdul Hamid Ats-Tsani. Dan pada tanggal 29 Agustus tahun 1904, Sultan Murad II yang hanya berkuasa 3 bulan atau 90 harian saja, itu wafat di Istana Chiragan, ya, yaitu Chiragan Sarayı, Istanbul. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas lebih lanjut secara khusus berkenaan dengan keberadaan Shahzade Abdul Hamid II yang naik tahta sebagai Sultan dan Khalifah, bahkan diposisikan sebagai penopang paling kokoh sebelum berakhirnya pemerintahan Khilafah Utsmaniyah. Allahu a'lam bishawab. Bila itu hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.